Halo, assalamualaikum Bapak Ibu guru CGP hebat. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Bersama kita wujudkan merdeka belajar. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Bapak Iwan Nurmansyah, Ibu Hajah Ella Nur Laila, Ibu Hajah Nining, dan Ibu Sinta Nur Hakiki, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Di bawah pimpinan fasilitator Bapak Dedi Hermawan MPD dan pengajar praktik Bapak Oman Suryaman SPD. Video ini merupakan tugas ruang kolaborasi modul 1.4 mengenai analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Baik, telah kita pelajari bersama bahwa pada modul budaya positif ini terdapat 6 kegiatan inti, meliputi 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Selanjutnya, ada 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Masuk ke dalam kasus pertama. Guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai pengganti. Masuk pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ibu Santi telah melaksanakan 3 tahapan restitusi segitiga. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tujuannya untuk menumbuhkan keyakinan murid agar mau terbuka serta jujur sehingga menyadari akan kebutuhan dirinya. Pada kasus ini, Bu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni.
dan menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh Bu Santi. Ibu mendapatkan laporan, katanya kalian ada permasalahan di kelas dengan Bu Eni. Kita selesaikan ya, kalau kalian bersedia. Selanjutnya tahap kedua yaitu validitas tindakan yang salah. Tahap ini bertujuan untuk mengenali tujuan dari tindakan yang dilakukan serta menumbuhkan kesadaran murid serta untuk bersikap lebih baik dibandingkan dengan sikap yang telah dilakukannya. Salah satu contohnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Pada kasus ini, Ibu Santi bertanya kepada mereka, apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak menghormati Ibu Santi. Kemudian, tindakan minta maaf boleh saja dilakukan jika kalian bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Hal tersebut sesuai dengan indikator di atas. Dan tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah memotivasi murid untuk menumbuhkan keyakinan yang dipercaya sehingga dapat menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan. Pada kasus ini, tertulis bahwa Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Sehingga didapatlah jawaban seperti yang mereka inginkan. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut kelompok kami, restitusi yang diusulkan Natali dan Pipi sudah sesuai. Adapun langkah-langkahnya yaitu Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Tema yang dipilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Langkah ini telah sesuai dengan pelanggaran yang Pipi dan Natali lakukan, yaitu menanyakan keyakinan. Diskusi dengan teman sekelas adalah cara untuk meyakinkan kembali teman sekelas, terutama Pipi dan Natali tentang keyakinan kelas, tentang sikap saling menghormati, dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Dalam kasus tersebut, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Ibu Eni mencoba menjawab Pipi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Maka posisi Ibu Eni dalam masalah tersebut adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Karena Ibu Eni mencoba mendekati Pipi dan Natali dan menegur mereka dengan halus. Kak, Ibu Eni telah mencoba posisi kontrol restitusi, yaitu membuat orang lain merasa bersalah. Dan yang kedua yaitu posisi kontrol sebagai teman dengan indikator nada suara ramah dan kalimat tolong bantu ibu ya. Pertanyaannya, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya menjadi kepala sekolah atau Pak Hasan, maka tindakan yang dilakukan Ibu Santi telah tepat, yaitu melaksanakan langkah-langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Karena restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.